Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif Syekh al-alim al-alama al-muhaddis Yusuf Ismail al-Ghani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyid salihin radhiyallahu anhu wa anhum ila al-wala. Wa amma hilmu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas wa arghabahum fil 'afwi ma'al qudrah hatta utiya bi qalaida min dhahabin aw fiddah wa qasamaha baina ashabihi fa qala arabi amaraka ta'dil qala rihab faman ya'dilu 'alaika ba'di falamma walla qala rudduhu 'alayya ruwaidah. Adapun bagaimana sifat kelembutan, sifat yang tenang, santai, lembut dengan orang lain, tidak mudah marah dan hal-hal yang menyakiti orang lain, adalah baginda Rasul paling sabar dan paling suka memaafkan dengan mampu membalas. Nah, ini beliau itu mampu membalas tapi memilih memaafkan. Kita ini kadang memaafkan memang dasar pada kaum melawan, jaga orang, harap orang, tak kuat orang, tak banyak orang duit misalnya, maafkan sudah aja, biar aja tanah kita ada ambilnya sudah. Dasar pada kawa membayar di persidangan gitu kan. Artinya karena kada mampu, yang mampu kita dasar melawan coba, membalas coba. Nabi kita mampu, cuman beliau memilih untuk sabar dan memaafkan. Sampai diceritakan Nabi pernah dapat daripada harta perang emas dan perak, kepingan emas dan perak. Nabi bagikan kepada para sahabat, bagi. Berkata orang pegunungan Arab Badui, ya Muhammad, engkau ini kada adil. Yang bagi Nabi kada adil. Bagi-bagi ini kada adil bagiannya ini. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang kada rata. Dinilai sama orang Arab Badui ini, ya, bukan tinggal di Madinah, di pegunungan. Pulang ke Madinah, dia beriman, sahabat. Nabi kita pun mengatakan, celaka, sungguh celaka, kata Nabi kita. Celaka engkau. Siapakah yang menurut engkau lebih adil dari aku? Nabi kita yang pertama tegas, engkau dengan Rasul jangan seperti itu. Artinya Rasul ini kan sempurna dalam apapun. Iman ini lemah. Kalau engkau punya paham dengan Rasul seperti itu dapat membuat iman itu rusak. Nabi tegas karena kerusakan iman. Jadi harus tegas kita dengan sesuatu yang tidak pantas untuk Rasulullah, apapun itu. Bila ada sesuatu ucapan, pendapat yang menjadikan Nabi itu jadi kada pantas, harus kita benarkan, luruskan agar imannya tidak rusak. Misal ada yang mengatakan Ustaz
Nabi itu di neraka, ayah Nabi di neraka. Ini kan tidak pantas. Meskipun dia dengan dalil-dalil, ya, ini loh dalil orang tua Nabi tidak beriman. Bukankah orang yang tidak beriman selama tidak diutus Rasul, dia itu disebut ashabul fatarah, orang yang tidak ada tanggung jawab dalam kehidupan, tidak ada hukum dalam kehidupannya sebab tidak ada Rasul. Allah tidak akan menghukum suatu umat yang tidak ada Rasul yang diutus untuk beriman bertauhid kepada Allah. Bila Allah kadang mengutus mereka tidak menyembah Allah, mati dalam tidak bertauhid, tidak Allah hukum. Begitu. Itu yang pertama. Tidak apalagi orang tua Nabi belum jadi Rasulullah. Ya, ini entah dengan dalil apa mereka mengatakan yang tidak pantas kepada Nabi. Beberapa dalil mengatakan Nabi pernah menziarahi makam orang tuanya. Nabi minta kepada Allah untuk dihidupkan, hidup orang tua Nabi. Kemudian bersyahadat di hadapan Nabi, kemudian wafat. Nabi meminta syafaat ya, sebelum hari kiamat. Kita aja umat ini yang masuk neraka misalnya bisa diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad, dikeluarkan dari neraka, bukan syafaat baginda Nabi Muhammad. Bagaimana orang tua Nabi? Anak yang hafiz Quran dalam riwayat bisa mengeluarkan atau memberikan syafaat 10 keluarganya yang sudah masuk ke neraka. Ada anak hafiz Quran istiqomah dengan Qurannya, tidak menyimpang, tidak berlebihan, tidak kurang, lurus. Hafiz Quran menjaga Qurannya, ya, menjalankan perintah Al-Qurannya. Hafiz Quran sampai dia meninggal istiqomah, meskipun dia bukan ulama, bukan ustaz, dia hafiz Quran, menghafal Quran, jadi guru Quran. Ya. Orang setoran anak-anak dengan dia jaga tanpa melihat Quran, dia hafiz Quran. Sehari-hari kehidupannya tidak menyimpang dari Al-Quran, sholat dan seterusnya, tidak menjual Al-Quran. Meninggal dia hafal Al-Quran di dalam hatinya. Kelak di hari kiamat hafiz Quran itu 10 keluarganya, dari abahnya ke atas, ibunya ke atas, ibu kain seperti itu datuk, atau paman-pamannya, atau dingsanak-dingsanaknya, atau sepupunya, istilah keluarganya di neraka. Dia mohon, ya Allah, berkat saya hafiz Quran, keluarkan mereka 10 orang masuk ke dalam surga. Nah, ini yang hafiz Quran aja seperti itu. Nanti kita berikan sebuah kemuliaan anak yang hafiz Quran. Tidak hanya mahkota kepada kedua orang tuanya, itu jelas, tapi yang di neraka diberikan syafaat keluar masuk ke dalam surga. Bagaimana syafaat Nabi kita Muhammad? Ketika orang Badui ini mengatakan engkau Muhammad tidak adil, mengurangi sifat kesempurnaan Nabi kita Muhammad. Begitu juga kalau Nabi kita Muhammad tidak pantas untuk dipuji, tidak pantas untuk diadakan peringatan maulidnya, memujinya, dikatakan berlebih-lebihan kalian memuji Nabi Muhammad, kalian menuhankan Nabi Muhammad, seperti mana pengikut Nabi Isa menuhankan Nabi Isa disebut anak Tuhan. Begitu mereka mengatakan. Nah, itu jangan sampai dibiarkan. Kalau ada orang yang paham seperti itu waihak, celaka dia. Sedangkan Allah banyak memuji Nabi kita Muhammad dalam Al-Quran.
engkau adalah panutan, engkau memiliki akhlak yang mulia, engkau adalah cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun, telah datang dari Allah cahaya, yaitu Nabi Muhammad. Ketika kita mengatakan Nabi kita Muhammad lahir dengan cahaya yang terang benderang, kelahiran Nabi Muhammad ya diceritakan dengan betapa dahsyatnya kelahiran itu. Kita adakan maulidnya, lalu ada orang itu perkumpulan itu bid'ah. Seakan-akan kita ini seperti itu, wayah celaka, iman rusak. Nabi kita marah, jangan seperti itu engkau. Jadi masalah yang menjadikan iman kita rusak jangan dianggap enteng dan biasa. Misal ada anak kita misalnya belajar di manakah sekolah, di mana mondok, timbul ada paham-paham yang tadi. Ada boleh ziarah dengan ke makam Rasulullah dan seterusnya. Padahal Nabi kita bersabda, tidak boleh tawassul dengan Nabi. Ya Allah, kalau minta berkat Nabi Muhammad, jangan langsung berdoa minta kepada Allah. Syirik engkau, bid'ah. Mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah yang menjadi perantara. Tidak boleh tawassul ila hadrati, tidak boleh dan seterusnya. Nauzubillah. Begitu juga ini orang Arab kampung ini, Nabi kita wayah celaka engkau pada Nabi kita. Nah, Nabi kita ingin orang ini jangan sampai ada keyakinan yang tidak pantas dengan kemuliaan Nabi Muhammad, apalagi dengan Allah. Lebih-lebih makanya belajar sifat 20, belajar tauhid, belajar bagaimana jangan sampai kita ada satupun daripada sifat Allah yang kita itu menyimpang paham kita, dan kita terus yakini hal yang demikian. Nah itu bahaya, rusak. Ya perlu belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ilmu itu bersanad dari guru ke guru, jelas nyambung gurunya ke siapa. Nah, yang mana orang-orang yang sudah kaliber ulama dunia yang banyak memberikan manfaat kepada umat. Nah, di situ kesanad keilmuan itu penting. Setelah itu ketika orang Arab tadi berpaling, kata Nabi kita, panggil dia sebentar, dekatkan dia kepada saya. Saya ingin ngobrol dua-duaan, ramah-ramah. Karena saya tadi mungkin mengucapkan hal yang membuat dia takutlah istilahnya. Ya, Nabi kita langsung panggil dia, dudukkan di hadapan dan gitu. Ya Nabi kita aja. Nah, Nabi kita membaiki pula, tapi tetap tegas. Nabi kita tidak menghukum, kap dia dari Umar, penggal kepalanya. Kadang kayak itu ya. Sekedar. Nah ini kesabaran Nabi kita. Dalam kisah yang kedua, Nabi kita pernah mengumpulkan harta rampasan di perang Hunain, ya, beberapa kepingan perak harta, dan dikumpulkan di baju Bilal. Jubah Bilal itu diambil, dibuat itu kepingan perak tadi. Jadi wadahnya di baju. Ya. Kemudian nanti kita bagikan, bagi. Ada orang mengatakan, ya Rasulullah adil, yang adil dong. Nabi kita berkata, waihak, celaka kamu. Siapa yang adil, yang bisa adil? Kalau aku
aku ini juga engkau katakan tidak adil, siapa lagi yang adil? Nah, sama ini. Terus Nabi kita mengatakan, sungguh engkau itu celaka. Sungguh aku celaka, kata Nabi kita. Aku menjadi orang yang rugi in kuntu la'adil, bila aku tidak bersifat adil. Buat apa aku jadi Rasulullah? Sebagai panutan tauladan kalau aku tidak adil. Bagaimana nanti nasib umatku? Nabi aja kada adil. Jadi satu sifat yang membuat kekurangan pada sifat Nabi kita nggak bisa, harus diluruskan ini. Nggak bisa didiamkan, nggak bisa Nabi kita antara sabar bagaimana ya. Tapi Nabi kita bukan bertindak apa, tapi ini Nabi kita ingin meluruskan masalah keimanan yang rusak. Tegasnya di situ, bukan karena marah disambati, bukan. Kalau kita kan marah disambati, dan kita ini bujur dan saling, kan anehnya. Dasar kita ini bujur, dasar misalnya inya tuh bujur kata adil di demo, saring sekalinya. Ini kan aneh. Ini tepaling sama sekali. Jakat pian sudah adil di demo, wajar mengerahkan aparat untuk menghentikan demo, bahkan memerintahkan dipukul mundur atau gas air mata. Ini jelas data menyatakan adanya penyimpangan di dalam sebuah program anggaran dana yang mencekik rakyat, yang tidak adil dalam kebijakan rakyat, di kebijakan dan menjadikan rakyat ini semakin ya, artinya susah. Ya memang dibicarakan dasar bujur susah, dasar bujur nampak banget ketidakadilan itu. Lalu ada yang ibaratnya menyatakan pendapat ya, karena kan negara demokrasi kan boleh. Kemudian dengan dalil-dalil, dengan beberapa data yang dimiliki oleh mungkin para mahasiswa, para pemikir cendekiawan yang punya data yang kuat ya, dia ingin ibaratnya mengkritik pemerintah supaya buatlah program yang adil untuk rakyat. Yang kayak itu ya kada hakun, mahadabi kada hakun, untuk negosiasi ngalih, imbah itu pun sudah banyak makan korban, banyak yang ditangkap, ada yang luka-luka, ada yang mati. Ya, langkah itu sudah mengorban, sudah seperti itu dengan rakyat sendiri misalnya lah. Kasihan anak-anak muda, ibaratnya mereka orang-orang terpelajar, demo misalnya, ingin menyatakan sebuah inginlah seperti ini, namun kawan pian gagal mulai program ini dan seterusnya. Cuman nangka itu ya, malah dilawan, kada ditangkap, kada dievaluasi dan seterusnya ya. Akhirnya ya kerusakan, karena keadilan itu sangat penting sekali, apalagi seorang pemimpin, apalagi Rasulullah. Ketika ada yang punya sebuah pendapat engkau tidak adil, ini Rasulullah, Nabi kita langsung celaka. Kamu kata Nabi kita, saya ini kalau pada adil celaka, binasa. Bagaimana seorang Rasulullah tidak adil? Nah gitu kan. Lalu faqama Umar kan duduk berdiri, berkata, ala adril unuqah fa innahu munafiq. Ya Rasulullah, penggalkan kepalanya nih, tebas di kepalanya nih, ini orang munafik nih. Nah, jadi orang yang punya sebuah faham yang menjadikan Nabi itu tidak pantas, itu sifat munafik. Sifat munafik.
Faqala ma'adzallah ayat haddasan nas anni aqtulu ashabi. Wahai Umar, aku berlindung dari Allah, nanti orang akan ngomong seorang nabi telah membunuh sahabatnya sendiri. Umar, jangan angka itu. Apa kata orang, gitu kan? Kalau nabi membunuh sahabatnya sendiri. Nah ini ada bagus. Apa kata orang kalau pemimpin menangkap rakyatnya sendiri, sedangkan mereka tidak bawa senjata, hanya sekedar mengkritik, mengatakan apa sebuah pendapat atau bahasa, sebuah apa ya, menyatakan kebijakan-kebijakan yang memang meresahkan. Kenapa harus mereka ditangkap, bahkan diteror dan dibunuh? Apa kata orang kalau ada pemimpin seperti itu? Ada lawas, dikritik, dibongkar, sekalinya mati orang tadi, meninggal, sekalinya tabrakan, entah kayak apa kisahnya. Ada lawas, imbah viral mengkritik pemerintah, marah atau tinggal marah aja lagi. Jadi memang Nabi kita sangat hati-hati dengan umatnya. Pemimpin sebenarnya luar biasa kalau mengerti bagaimana sifat Nabi kita. Ya, pemimpin ngaji keadilan itu luar biasa. Kurang apa kitab membahas tentang keadilan Nabi, kelembutan Nabi, kesabaran Nabi, pemimpin, masya Allah. Kalau ngerti cerita ini, wah, makmur rakyat itu. Ya, berhati-hati untuk membuat anggaran APBN untuk program-program yang mungkin pemborosan dan seterusnya, akhirnya menaikkan pajak dan harga rakyat. Kasihan. Apa kata orang kalau pemimpin seperti itu? Ya, menangkap orang yang sekedar memberikan masukan, ditangkap, dipenjara 5 tahun, 10 tahun, ada yang hilang, dibunuh. Apa kata orang? Pemimpin seperti itu sifatnya. Nabi kita sama. Apa kata orang kalau ada seorang Nabi membunuh sahabatnya sendiri? Wah, ini pemimpin, jiwa pemimpin yang luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Cerita ketiga ya. Nabi kita pernah membagi lagi harta rampasan, dibagi-bagi ya. Masya Allah ya. Dibagi-bagi di hadapan sahabat, dibagi-bagi. Membaginya itu ada nang berdiam-diam kayak itu. Jelas, transparan. Anggaran transparan. Dibagi-bagi di hadapan sahabat. Sekarang ini anggaran-anggaran misalnya program-program pemerintah ini kada transparan. Harga yang misalnya 20.000 jadi 200.000, bertambah nolnya. Anggaran yang 2 juta jadi 50 juta. Sekali diaudit, dibuka, apa nih anggaran nangka ini? Harus banyak benar sekalinya. Buntungnya nih, lumbusnya anggaran negara ini, dan itu duit pajak, duit rakyat. Nah begitulah. Jadi anggaran Nabi kita transparan di hadapan sahabat, melihat sahabat jadi tahu, langsung dikritik sama sahabat, dikritik. Ini kada adil nih Nabi ini. Menunjukkan transparan pun dikritik. Ya. Ini pemimpin sudah kada transparan dan memang anggaran itu keluar, ya, membengkak, dikritik saring, ya.
Jelas sudah itu. Bahasanya korupsi lah. Untuk nang bisi yang tubuhannya ibaratnya penyelenggara program itu. Lalu kata Nabi kita, merah wajahnya merah. Nabi kita merah. Sarik, ini orang imannya rusak ya. Makanya pemimpin yang adil itu salah satu orang yang pertama mendapatkan naungan di hari yaumala zilla illa zilluh. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan. Yang pertama, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Nah, itu luar biasa. Pemimpin yang adil itu luar biasa. Ibadahnya itu melebihi ibadah orang yang ahli ibadah. Kalau dia adil, ya ibadahnya itu biasa-biasa aja, tapi dia adil, wah itu tinggi pangkat dan derajatnya pemimpin seperti itu. Dikatakan di tongkat Nabi Musa punya tongkat. Di situ ada tulisan, pemimpin yang tidak adil dia sama dengan Firaun. Sama dengan Firaun. Kalau ada ya ibaratnya orang menyebut Firaun terhadap pemimpin yang kada adil, ada semuncul dalilnya ada di tongkat Nabi Musa. Firaun tuh jatuh, sidin tuh Firaun tuh jatuh. Pada adil lalu, kebijakan tuh pada pas lalu, membuang-buang duit rakyat aja. Lalu harga naik, apakah nang naiknya? Adalah kabar nang naik-naiknya ada karena kabar. Kalau ini kita tahu bang lah bila kawan nukar berarti murah loh. Bila ada kawan nukar berarti ya, ibaratnya. Kemudian Nabi kita mengatakan Allah rahmati dingsanakun Nabi Musa qad udiya bi aksar min hadza fasabara. Nabi Musa itu banyak disambati, diancam dan sabar. Nabi Musa sabar. Bahkan lebih daripada yang aku alami ya Nabi kita. Sabar Nabi Musa, masa saya ada sabar? Ya biar sudahnya kada paham. Biar aja hanya kada paham tentang Nabi ya. Nabi maafkan aja. Nah, cuman Nabi marah Nabi kita itu karena rusaknya keimanan kepada Rasulullah. Itu Nabi kada ketunjuk. Sian ikam kana. Itu namanya sian ikam. Mun iman ikam seperti itu jangan. Ya. Amun selain Nabi sadar diri ya, mun bujur itu malah terima kasih. Kata Sayyidina Umar, aku berikan hadiah bila ada orang mengkritik dan itu bujur. Salah pun aku beri hadiah, apalagi bujur. Nah, malah senang pemimpin dulu senang dikritik. Diberikan masukan, diberikan pendapat, diberikan sebuah pemahaman. Kayak ini apa kawan yang anak kayak ini kada bujur, ini kada pas nang kayak ini dia membuang-buang duit dia sia. Masih banyak rakyat-rakyat yang perlu anggaran yang lebih penting daripada program pian ini. Ya. Daripada program pemborosan nih berapa triliun misalnya kan anggaran itu, dan itu diambil daripada pajak berataan. Hakada seperti itulah ya kalau pemimpin tidak adil.
berat ini. Ya. Dalam riwayat, nah ini cerita berikutnya. Seorang Arab juga, Arab pedesaan ini masuk ke masjid Nabi dan makamih dihiga Nabi. Makamih di dalam masjid dihiga Nabi pulang. Tahu kayak orang makamih itu. Nah, kayak orang makamih itu ibaratnya kan. Lalu sahabatnya hendak menangkap dan memukuli. Nabi kita berkata, la tazrimu. Jangan diganggu, tutup makan di makan ini. Sudah buka selawar, keluar deh. Sahabat anak, jangan tuntung akan dulunya. Tuntung kami macam-macam ya kelakuan orang pedesaan inilah, orang Arab dusun ini memang kayak tukang orang kampung itu, karena mereka jarang bermajelis dengan Nabi. Jadi adab-adab di hadapan Nabi itu kan lebih paham. Cuman dia sahabat dan sifat itu kayak itu Bang. Ibaratnya polos dia, kada tapi beradab dia. Cuman sahabat. Ada kawai. Ya beriman lawan Nabi. Tapi kelakuannya memang di kampung itu jarang ada pengajian. Jarang melihat bagaimana kehidupan di kota Madinah yang sudah berkembang daripada peradaban, kebudayaan Islam yang begitu luar biasa. Nah, makanya orang tinggal di kampung itu kayak itu Bang juga. Kadang orang di kampung itu sunyi, tidak ada pembacaan, pengajian. Guru-guru poler pada di kampung jadi takut ini kota. Ya. Ada guru di kampung itu pindah ke kota sini di kampung ini. Nah kayak itu pulang kan guru-guru ibarat pada kampung seorang tuh pindah ke kota sini. Entah apa kan dicari. Padahal lebih abdul di kampung seorang. Di Al-Quran itu ya Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ya, seandainya sebagian orang di kampung itu keluar, dia tafaqahu fiddin, ngaji agama, kemudian kembali ke kampungnya berdakwah. Al-Quran kemudian kembali ke kampungnya, boleh ke kampungnya, jangan ke kampung orang. Ya, bahasanya nangka itu bahasa Al-Quran. Jadi memang setiap kampung-kampung itu Allah inginkan 1-2 generasi belajar agama. Boleh kita dakwah di kampung. Ini kada tulang dari kampung ngaji misalnya mana-mana, boleh ke kampung harap pindah. Kasihan orang kampung menghadang-hadang, mengharap-harap. Nah, akhirnya nang kayak itu Pak. Ya. Makanya di kampung itu bila ada orang yang belajar ilmu agama atau di pondok pesantren atau santri puluhan tahunnya, kada berdiam di kampung, boleh ke kampung pun kau orang kampung itu bisa menyayangi, merangkul, meminta, mengharap untuk berdakwah di kampung itu. Ini kadang orang kampungnya juga bah itu jangan. Kadang guru kampung, guru tuha itu dasar kata paham apa nih? Anumnya ini sudah jadi khatibnya. Kada beadab kalau anak Tuhan aja. Bukannya malah diberikan motivasi generasi-generasi yang lulus di pondok 10 tahun keluar kampung, boleh ke kampung guru Tuhan ini Nasari. Nah ini aneh pulang ini. Nah, pada paham lalu biar hidup selawasan nggak kayak apa kah? Akhirnya mantah yang mengandung nih sudah tuhuk, sudah beradab lawan nang Tuhannya apa? Nang Tuhannya model kayak kata ketujuh. Bukahnya dari kampung hilang, pemuda tadi yang berilmu tadi nang Tuhan mati. Habis sudah kampung tadi. Justru bila ada generasi kita sebaik, nak alhamdulillah ikan mulik dari pondok. Ini aku nih Tuhan dan makanya
20 tahun di mimbar nih. Di kamera ini sudah sadang-sadang lah, jangan buka dari kampung ini lah. Wah, nyaman. Heboh kan kayak itu ulama. Makanya orang kampung tuh gitu Bang Nadan ya. Jadi akhirnya kata Nabi kita, ini masjid tidak pantas untuk yang kotor dan kencing dan buang hajat. Nabi kita itu jawaban dari kita. Nasihat santai ya. Dalam riwayat kata Nabi kita, para kiinya padahi, jangan mulainya takutan lah pada hijanya orang kampung nih paham dia bukan nikam lah. Artinya jangan pindah hendak mulainya takutan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Santai aja Nabi kita. Dan pintarnya, cerdasnya Nabi kita, tuntung akan kami bila kalian langsung menarikinya, habis sama kami tadi makinnya terputar di masjid. Apalagi buka sambil kami. Kan cerdas Nabi kita tuh. Tuntung akan itu kalau dipagar. Karena kalau dipagar Pak kami itu kan ada remnya. Cerdas kita. Biarkan sudah keluar sudah. Menikah makin nyaegenlah di mana-mana. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mengerti tentang kemuliaan dan kesabaran kelembutan Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladin qauna rabbi faqina bi sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.